Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sedikit membacakan atau membahas tentang adab-adab belajar ilmu hadis. Di antaranya adab yang pertama yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bahwasanya sebelum kita belajar kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita niatkan untuk dilihat oleh orang lain agar dianggap kita sebagai orang yang berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena niat itu sangat penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan niatnya sendiri atau mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat itu sangat penting agar kita mengetahui akan dibawa kemana, akan menemukan ujung apa dari kelelahan yang sudah kita lakukan selama belajar. Selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berniat untuk mempelajari hadis demi bisa memahami Al-Qur'an yang merupakan kalamullah taala. Karena tanpa memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat akan sulit untuk memahami kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi. Selain harus ikhlas kepada Allah, harus berniat untuk dapat memahami Al-Quran, kita juga harus berakhlak yang mulia. Tidak boleh sombong, tidak boleh riya, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri nikmat Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan belajar. Selain itu juga kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap kali kita mendengar atau mengucapkan atau bahkan menulis lafaz Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengikutinya dengan memuji Allah dengan mengucapkan subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla tanpa menuliskan hanya dengan lafaz Allah saja. Karena itu merupakan salah satu adab seorang thalibul ilmi atau seorang penuntut ilmu. Mungkin saja dengan beradab seperti ini, kita akan dimudahkan untuk menyerap ilmu. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak beradab kepadanya? Na'udzubillahi min dzalik. Selain beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita untuk dianjurkan juga beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara kita berniat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berniat untuk ingin bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, bahkan Sayyidul Anbiya, Nurul Anwar, diciptakannya dunia ini li ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan apa lagi selain cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukuplah cinta kita kepadanya yang membuat alasan kita ingin belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diucapkan kata-kata Muhammad, maka sayukianya bagi kita untuk, atau bagi seorang talibul hadis atau talibul ilmi untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan Allah saja dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Ini sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Kemudian kita juga harus berakhlak atau beradab kepada para ulama yang mereka merupakan warathatul anbiya atau penerus
membawa panji Islam, membawa kewajiban yang sebelumnya ada di pundak para nabi, sebelumnya di pundak Rasulullah SAW. Apa tugas mereka? Tugas mereka yaitu menasihati, mengajarkan bahwa Islam itu Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi, bagaimana cara kita beradab atau bagaimana seorang talibul hadis beradab kepada para ulama? Yaitu dengan ketika disebutkan nama beliau, disebutkan nama para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau para ulama yang masyhur atau yang tidak masyhur, maka kita sebutkan rahimahullah atau rahimahumullah. Dengan itu kita berharap agar kita mendapatkan barokah ilmu dari mereka. Dengan cara apa lagi selain mengucapkan rahimahullah? Yaitu dengan cara belajar membaca kitab-kitabnya. Seorang syekh pernah menasihati bahwa jika kita ingin hidup bersama para ulama yang sudah wafat, maka bacalah kitab-kitabnya. Menyelamlah ke dalam lautan samudera kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya, para ulama sebelum kita. Itulah cara kita beradab kepada para ulama al-ajilla. Begitu pula kita juga harus beradab kepada para asatidzah atau guru-guru kita, yaitu dengan menghormati mereka, dengan menyampaikan salam, dengan tidak membuat mereka marah dan lain sebagainya. Berkata dengan lembut, berkata sopan, mencari ilmu kepada mereka dengan niatan agar ilmu yang mereka berikan pada kita itu bermanfaat dan tidak hilang.